kebenaran firman-Mu, dan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sederhana, mudah dimengerti, dan setiap kami diberkati. Engkaulah yang menjauhkan kami dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang bisa memecah perhatian kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan, mengambil kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau juga yang menghalau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Sekali lagi selamat tahun baru. Puji Tuhan kalau kita bisa memasuki tahun yang baru. Firman Tuhan pagi ini diberi judul atau tema, kita lebih dari para pemenang. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari ini dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, surat Roma dikatakan, atau para teolog setuju, kitab yang dalam, ya, yang membahas bagaimana keselamatan itu yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengungkapkan betapa besar, agung karya Allah di dalam penyelamatan itu. Di dalam kitab Roma juga diberitahukan bahwa setiap orang, semua orang sudah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan karena perbuatan kita beroleh keselamatan, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Tadi diungkapkan, Bapa yang menyerahkan anaknya, yang tidak menyayangkan anaknya, diberikan bagi dunia ini supaya menjadi korban
oleh karena dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Itulah sebabnya di pasal 8 ayat pertama itu Rasul Paulus mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang percaya karena sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang percaya. Di ayat 31 ini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Di dalam surat Korintus dikatakan apa yang dikerjakan Allah ini ya, menakjubkan, ajaib ya, wonder, tidak terpikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, saudara. Bagaimana Allah bisa hadir di dunia ini, menyatakan diri untuk menyelamatkan manusia dari belenggu kuasa dosa. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan yang luar biasa. Mengapa kita lebih dari para pemenang? Ya, tema kita lebih dari para pemenang. Mengapa kita lebih dari para pemenang, saudara? Menurut nats yang sudah kita baca tadi, yang pertama yang bisa saya bagikan adalah mengapa kita lebih dari para pemenang? Karena tidak ada yang dapat melawan kita. Di dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, siapakah atau apakah yang akan kita katakan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Bapak Ibu, kalau kita menjadi pemenang ya, pemenang itu artinya kita berjuang sendiri ya, berjuang sendiri. Kalau seseorang entah itu mau meraih kemenangan ya di dalam dunia apapun, baik di dunia olahraga maupun di dalam pertempuran, peperangan atau menghadapi lawan, berjuang ya, dan kalau berhasil menang. Kalau kita dikatakan lebih dari pemenang, sebab yang menjadi kekuatan kita dan penyelamat kita atau pembela kita itu Tuhan, Allah sendiri. Kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita kalau Allah di pihak kita, saudara. Saudara perlu diketahui, ayat ini 31 sampai 39 itu Rasul Paulus ingin mengungkapkan kekayaan atau kehebatan orang-orang pilihan Allah ya. Orang yang sudah dipilih Allah, ditentukan dari semula, dipanggilnya dan dimuliakannya. Saudara, ini adalah firman bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus, inilah kondisinya ya, lebih dari para pemenang. Sebab Allah di pihak kita, tidak ada musuh apapun siapapun yang bisa melawan kita, karena yang menjadi pembela kita Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dialah satu-satunya Allah Khalik langit dan bumi. Tidak ada satu apapun yang bisa mengalahkan Dia. Dialah penguasa satu-satunya. Nah, kalau Allah yang seperti ini ada di pihak kita, siapa lawan kita, sudah? Tidak ada, ya. Kemudian dikatakan ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 32 itu ingin Paulus mengungkapkan alasannya ya, argumennya. Kalau Allah tidak menyayangkan anaknya ya, mengapa kita
tidak berpegang teguh keyakinan kita, menaruh pengharapan kita kepada Dia, pasti Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Karena yang terkasih, yang paling dicintainya juga diberikan kepada kita, dikorbankan untuk keselamatan kita. Yesus Kristus sudah datang di dunia ini, mati di atas kayu salib, ganti dosa kita. Kalau Allah sedemikian besar kasihnya sehingga yang terkasih, anaknya yang tunggal sudah diberikan kepada kita, apalagi yang lain, saudara. Kita harus punya keyakinan yang teguh, yang kokoh, bahwa Allah mengasihi kita, Allah akan memperhatikan kita dan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, baik saat sekarang ketika kita masih hidup di bumi ini, maupun kelak ketika kita memasuki kemuliaan kekal di surga yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Orang-orang yang percaya Yesus Kristus, yang ada di dalam Kristus Yesus, dikatakan lebih daripada pemenang karena Allah di pihak kita. Siapa bisa melawan kita? Tidak ada. Kemudian yang kedua dikatakan tidak ada, kita lebih daripada pemenang karena tidak ada yang dapat menggugat atau menghukum kita. Mari kita lihat ayat 33 dan 34. Saudara, istilah yang dipakai ini biasa istilah-istilah yang ada di dunia hukum atau pengadilan, ya. Biasanya kalau ada orang mendapat hak sesuatu, kemudian ada orang-orang yang menggugat kita, ya, menggugat kita, artinya ingin menggagalkan hak kita. Nah, itu menggugat, ya, istilah-istilah di pengadilan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Artinya siapa yang akan menggugat kita kalau kita menjadi anak-anak Tuhan dan mewarisi kerajaan Allah? Siapa yang akan menggugat kita? Di sana dikatakan Allah yang membenarkan kita, orang-orang percaya. Apakah Allah yang membenarkan mereka akan menggugat? Ya, mustahil, ya, karena Allah yang membenarkan kita. Masa Allah yang menggugat kita, ya? Rasul Paulus memakai pertanyaan-pertanyaan ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menggugat kita. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan kita. Nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjadi hakim atas seluruh bumi. Dialah yang memutuskan segala sesuatu. Dialah yang menghakimi semua makhluk. Nah, ketika Dia sebagai hakim dan ketika Dia membenarkan kita, ya, karena Dialah pembela kita. Di ayat 32 dikatakan pembela kita, ya. Yesus itu pembela kita, ya. Jadi mana mungkin kita bisa digugat oleh siapapun, ya. Kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang seringkali menuduh kita, ya, yang mungkin ingin menggugat kita, tidak bisa, karena Yesus Kristus sudah menang, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan, mati, pada hari ketiga bangkit, itulah kemenangan Kristus. Maut tidak berkuasa lagi. Bagi setiap orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dia dibenarkan, ya. Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kalau di pengadilan pihak yang menggugat itu menang, saudara, maka ya konsekuensinya yang digugat itu yang akan divonis hukuman, ya. Tetapi siapakah yang akan menghukum kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah,
yang menjadi pembela bagi kita? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa kontradiksi ya, nggak bisa ya. Tidak akan Yesus yang menggugat kita atau menghukum kita, justru Dia yang menjadi pembela kita. Kalau di pengadilan kan seorang terdakwa itu ada pembelanya, saudara, ya, pembelanya, pengacaranya yang akan terus mengumpulkan bukti-bukti bahwa yang didakwa ini benar, ya, benar. Nah, yang menjadi pembela kita itu Yesus Kristus. Siapa yang bisa menggugat kita? Siapa yang bisa menghukum kita? Karena Dia sudah menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. Segala hutang dosa kita, hukuman kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita dikatakan, atau orang-orang percaya itu dikatakan lebih dari para pemenang. Sebab tidak ada lagi yang bisa menggugat kita atau mendakwa kita. Kamu orang berdosa, kamu harus dihukum, kamu harus mengalami maut oleh karena dosamu. Tidak bisa lagi, oleh karena Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ketika kita menyadari ini, harusnya kita bisa bersukacita, bersorak-sorai. Saya di dalam Kristus lebih daripada pemenang. Allah di pihak kita, Allah pembela kita. Siapa yang bisa menggugat kita? Yang ketiga, saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di Injil Yohanes ayat yang begitu terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dinyatakan kasih Allah begitu besar, ya. Kalau ada orang percaya masih meragukan kasih Allah, coba renungkan firman Tuhan ini. Coba renungkan juga ayat 35 ya. 35 Roma 8 tadi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus mendaftarkan banyak hal di situ ya, yang kira-kira bisa menyebabkan kita dipisahkan dari kasih Kristus. Apa? Penindasan? Kesesakan? Apakah kita atau saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian saat ini sedang mengalami penindasan? Tidak toh, ya. Kalau orang-orang zaman gereja mula-mula, nah ini relevannya penindasan, saudara. Karena memang orang Kristen mula-mula itu, gereja mula-mula itu, satu, masih sedikit ya, yang percaya Tuhan Yesus itu masih sedikit. Gereja mula-mula itu dimulai dari sekitar 120 orang. Ketika Roh Kudus turun hari Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat. Nah, gereja makin banyak, terus berkembang, saudara. Tetapi mereka ada di dalam penganiayaan, saudara. Karena kelompok-kelompok yang dikatakan waktu itu Kristen atau pengikut jalan Tuhan itu dibenci. Kalau ketahuan pengikut jalan Tuhan, apalagi memberitakan nama Yesus, mesti mereka ditangkap, dianiaya, dipenjara, dipukuli, bahkan dibunuh, saudara. Nah, kalau mereka mengatakan kami ditindas, dianiaya, nah itu relevan ya. Tetapi zaman sekarang kita bersyukur, terutama di negara kita ya, memang ada
penindasan-penindasan seperti mungkin dilarang ibadah, gereja ditutup, gereja dibakar. Ada juga sih yang dianiaya, dibunuh, ya. Tetapi itu kasus-kasus dan di daerah-daerah tertentu. Tetapi secara umum di negara kita bersyukur bisa beribadah dengan leluasa. Saudara, apakah atau siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Kasih Kristus, penganiayaan, penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Inilah seruannya. Sepertinya ayat 37 ini seruan Rasul Paulus, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Saudara, kalau Rasul Paulus mengatakan tadi ada dalam bahaya maut sepanjang hari, ya memang kondisinya seperti itu, ya. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lain, Rasul Paulus mendapat penentangannya. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang menganiaya dia. Bagaimana Rasul Paulus mendaftarkan segala sesuatu yang sudah dia alami. Bagaimana dia dilempari batu, dicambuk, didera. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, ya. Dia mengalami bahaya baik di darat maupun di laut, bahaya binatang buas dari orang-orang yang menentang nama Yesus. Bagaimana dia ditangkap, didera, dipenjara, ya, dibelenggu. Saudara, tetapi Rasul Paulus bertanya, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara. Walaupun dia secara nyata mengalami penindasan, penganiayaan, segala sesuatu yang bisa membuat kita miris, ya. Tetapi Rasul Paulus sepertinya berseru, ya, atau mengungkapkan imannya di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Kristus. Ayat 37, Kristus yang mengasihi kita, atau Allah yang mengasihi kita. Kemudian disambung lagi ayat 38. Ini keyakinannya, saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Disambung lagi. Tadi kan sudah panjang daftarnya, saudara. Apa? Penindasan, penganiayaan, dan seterusnya tadi banyak, ya. Kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kemudian di ayat 38 disambung lagi. Aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Sampai di sini Rasul Paulus mungkin apalagi ya, dia pikir-pikir apalagi nih yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Udah aja. Ataupun sesuatu makhluk lain, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara bisa menambahkan daftar itu? Coba pikirkan, saudara. Apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba tambahkan. Ada lagi nggak? Saudara, yang saudara bayangkan aja, apa ya yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus? Semua sudah didaftarkan sepertinya, saudara. Ya, dimulai dari ayat 35 tadi.
penindasan, kesesakan, penganiayaan. Saudara sudah mengalami itu? 3 yang pertama itu, ditindas, mengalami kesesakan, kemudian penganiayaan. Sudah? Siapa di sini yang pernah dianiaya gara-gara menjadi Kristen? Coba. Ada? Ada yang pernah dilempari batu? Nggak usah banyak lah, batunya 1 atau 2 aja. Belum ada ya. Dianiaya? Pernah? Dianiaya gara-gara memberitakan Injil, sudah digebugin. Ada? Jangankan dianiaya, Pak. Saya memberitakan Injil aja belum pernah. Itu lain lagi ya. Saudara, kalau Rasul Paulus itu bagi dia itu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau bagi kita gimana? Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari gimana? Apakah saudara merasa kalau tidak memberitakan nama Yesus itu biasa-biasa saja? Atau waduh, saya belum pernah memberitakan nama Yesus ini. Ya, saudara menjadi tidak tenang, gelisah. Apa seperti itu? Atau tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, Pak? Ya. Kalau bagi Rasul Paulus tidak memberitakan Injil itu, waduh, sepertinya celaka saya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Yesus Kristus yang tadi dikatakan di pihak kita tidak ada lawan kita. Kemudian Yesus Kristus menjadi pembela kita. Siapa bisa menggugat kita? Saudara, kalau kita menyadari itu ya, betapa besar pengorbanan Kristus bagi kita, mengapa kita tidak bangga dengan Yesus Kristus dan memberitakan nama Dia kemana-mana, di mana-mana? Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Daftarkan lagi kalau saudara menemukan, ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan. Saudara pernah kelaparan? Pernah, Pak. Kenapa? Ya, karena saya malas. Nah, itu beda lagi ya. Kalau orang malas, kelaparan, tidak bekerja, tidak rajin, tidak kelaparan, ya itu wajar ya, wajar. Tetapi kelaparan karena saudara dikejar-kejar, karena saudara orang Kristen ya, disuruh menyangkal imannya, atau disuruh jangan lagi percaya Yesus, sehingga saudara sulit hidup ya, seperti Rasul Paulus. Dia banyak orang-orang yang memusuhi dia, membenci dia, yang ingin bahkan menginginkan nyawanya, saudara. Ya, kalau saudara baca di Kisah Rasul, bahkan ada sekitar 40 orang ya, bertarak, berpuasa, bertekad nggak akan makan sebelum membunuh Rasul Paulus. Ada, saudara. Coba baca, saudara. Begitu menginginkan nyawa Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus lari dari satu kota ke kota, tetapi dia tetap memberitakan Injil. Dia tidak jemu-jemu, tidak kapok-kapok, saudara. Babak belur, dilempari batu seperti mau mati, kemudian bangkit lagi, sehat lagi, beritakan Injil lagi. Enggak kapok-kapok, saudara. Oleh karena dia sudah menyadari
biasa itu kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, sehingga kita bisa menjadi alat di tangan Dia untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur Tuhan kalau firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa kami orang-orang yang ada di dalam Kristus lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyataan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengungkapkan betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan menambah keyakinan kami sehingga tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan yang pimpin dan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memberitakan nama-Mu yang besar, yang mulia itu kepada semua orang yang kami tahu, kami kenal, supaya orang-orang juga bisa menerima kasih anugerah yang daripada. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa memasuki tahun yang baru. Itu artinya Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan kasih, pertolongan dan kemurahan-Mu semata. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini di dalam nama-Mu yang penuh kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.